Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Faridah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2024. Di video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar integrasi ilmu, yang mana saya akan membahas mengenai pembahasan apa itu integrasi ilmu, kapan munculnya integrasi ilmu, siapa saja tokoh-tokoh penggagas integrasi ilmu, bagaimana perkembangannya, dan apa saja pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh yang menggagas integrasi ilmu tersebut. Maka dari itu, simak videonya sampai habis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, apakah itu integrasi ilmu? Integrasi ilmu bisa kita katakan sebagai upaya penggabungan dari beberapa disiplin ilmu, terutama ilmu umum dan ilmu agama. Integrasi ilmu pertama kali muncul pada abad ke-20, yang mana integrasi ilmu ini muncul sebagai respon atas dikotomi atau adanya pembagian yang bertentangan antara ilmu umum dan ilmu agama akibat pemikiran barat sekuler dan adanya budaya masyarakat modern. Oke, seperti yang telah disebutkan, pada awalnya terjadi pembagian dan pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama, sehingga seiring berkembangnya waktu muncul pemikiran atau gagasan dari para tokoh untuk mengintegrasikan kedua disiplin ilmu ini, yaitu ilmu agama dan ilmu umum, untuk menciptakan pemahaman, memberikan pengetahuan yang lebih relevan pastinya. Setidaknya ada 4 model integrasi ilmu yang saya rangkum dan yang saya dapatkan dari berbagai sumber ataupun dari materi yang telah disampaikan di kelas. Di antaranya yang pertama ada islamisasi ilmu, kemudian yang kedua ada ilmuisasi Islam, yang ketiga ada integrasi, dan yang keempat ada transdisipliner. Adapun di antara tokoh-tokoh yang menggagas landasan integrasi ilmu yaitu ada Ismail Raji Al-Faruqi, Sayyid Hussein Nasr, kemudian ada Sayyid Naqib Al-Attas, dan lain-lain. Di antara masalah-masalah yang ada pada upaya pengintegrasian ilmu, yakni ilmu agama dan ilmu umum, itu diantaranya yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu adanya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, kemudian adanya unsur sekularisasi ilmu pengetahuan, kemudian ada juga perbedaan metodologi antara ilmu agama dan ilmu umum, seperti contohnya pengetahuan umum yang berasal dari barat itu cenderung ini memisahkan antara aspek pengetahuan dan aspek ketuhanan, dan cenderung tidak ada kebenaran mutlak di dalam pengetahuan tersebut dan di dalam pengetahuannya. Berbeda dengan ilmu agama. Ilmu agama ini cenderung membimbing kepada realitas di balik yang fisik. Itu sangat erat kaitannya dengan ketuhanan, dengan kehakikatan. Jadi kedua disiplin ilmu ini sebenarnya mempunyai banyak pertentangan, dan pertentangan itulah yang akhirnya menjadi permasalahan sekaligus tantangan juga untuk diintegrasikan dan dilibatkan dalam usaha pemecahan masalah. Baiklah, sekarang masuk ke pembahasan mengenai perbedaan cara pandang di antara dua tokoh penggagas integrasi ilmu, yakni Sayyid Hussein Nasr dan Syekh Raji Al-Faruqi, dalam upaya islamisasi ilmu. Baiklah, yang pertama dulu dari pemikiran Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr ini berpendapat menggagas islamisasi ilmu
itu dilatar belakangi oleh respon atas dikotomi antara ilmu agama tadi dan ilmu umum akibat pemikiran barat sekuler dan budaya masyarakat modern. Kemudian juga dilatar belakangi oleh reaksi atas krisisnya sistem pendidikan saat itu yang dihadapi oleh umat Islam. Nah, jadi saat itu umat Islam itu dibuat bingung oleh kurikulum yang menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Syed Hasan Nasir juga berpendapat bahwa islamisasi ilmu itu berarti menjauhkan unsur-unsur matriks sekuler dan humanistik dari ilmu pengetahuan. Kemudian Syed Hasan Nasir juga berpendapat bahwa islamisasi ilmu itu berarti upaya untuk menjauhkan unsur-unsur sekularisme dan unsur humanistik dari ilmu pengetahuan. Dan juga ilmu pengetahuan itu, aktivitas keilmuan itu harus tunduk dengan norma-norma agama. Dan salah satu gagasan yang diberikan oleh Syed Hasan Nasir dalam upaya islamisasi ilmu ini yaitu pendekatan sakralisasi atau sakralisasi sains. Kemudian masuk ke gagasan oleh Ismail Raja Al-Faruqi. Nah, kemudian masuk ke latar belakang islamisasi menurut beliau dulu. Islamisasi ilmu ini dilatar belakangi oleh hilangnya dimensi tauhid. Nah, jadi menurut Ismail Raja Al-Faruqi, pertama itu hilangnya dimensi tauhid yang ada pada ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adanya dualisme, yaitu peradaban Islam dan nilai-nilai Barat itu saling berpadu gitu. Kemudian yang ketiga adanya akulturasi atau pencampuran dua nilai yang berbeda. Nah, dan adapun pengertian islamisasi menurut Ismail Raja Al-Faruqi, ini yang saya rangkum ya, yaitu upaya reformasi dari seluruh disiplin ilmu modern agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi sebenarnya sama aja kurang lebih, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan itu gimana caranya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baiklah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai integrasi ilmu menurut pemahaman dan pengetahuan yang saya punya, yang saya sajikan secara singkat. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih telah menyaksikan dan menonton video ini sampai habis. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.